kitabnya, nanti kita artikan per kata. Nah, kalau mengartikan gitu mudah-mudahan menghindari ngobrol ya, menghindari nggak fokus. Jadi ngertiin per kata, nanti kalau sudah baru dijelaskan. Nah, saya sendiri nanti referensi penjelasannya dari karangan Imam An-Nawawi ya. Jadi syarah Safinatun Najah karya Imam An-Nawawi. Sedangkan nanti yang kita pelajari referensinya adalah kitab Safinatun Najah itu sendiri, gitu ya. Paham Ibu-ibu? Paham. Semangatnya apa? Boleh dikasih tahu nggak nih? Boleh deh semangatnya. Kenapa kemudian kita memfokuskan satu kitab tertentu dan mulai dari dasar lagi? Semangatnya adalah mudah-mudahan kedepannya dengan kita belajar lagi nih, gitu ya, mulai dari awal lagi dan segala macam, benar-benar bisa difahami secara menyeluruh atau secara utuh tentang fikih, apalagi itu menjadi setiap hari kita ya, pedoman kita keseharian dalam beribadah. Tidak hanya nanti dipahami, tapi harus diamalkan, gitu, harus dipraktekkan, gitu ya. Karena sebanyak apapun kitab yang kita pelajari, sebanyak apapun majelis yang kita datangi, sebanyak apapun guru yang ngajarin, tapi kalau kita yang belajar nggak ada niatan mau memperbaiki, mau berubah, mau mengamalkan, itu juga nggak akan jadi. Paham? Nah, gitu ya. Jadi memang harus punya semangat itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang riwayatnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kan itu. Barang siapa yang Allah itu menghendaki dia menjadi orang baik, pasti Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Nah, tentu pemahaman terhadap agama ini bukan berarti hanya sebagai pengetahuan, bukan hanya sebagai knowledge aja, bukan sebagai ilmu yang kemudian kita pelajari, kita dengarkan, enggak. Tapi lebih dari itu, berproses, ya, berprogres, harus kita amalkan sehingga membawa perubahan kebaikan untuk diri kita. Nanti dari perubahan itu nanti pasti perubahan positifnya juga akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Jadi jangan sampai dikenalnya rajin ngaji tapi mulut masih ada begitu. Nah, dikenalnya rajin kemana-mana belajar ya, tapi kelakuan masih begitu kan, sering begitu kan? Kita ngelihat ya ibadah masih begitu, itu juga masih nggak ngerti. Nah, itu semuanya memang harus butuh mujahadah. Tidak hanya hadir di majelis keilmuan, tapi tadi memahami plus mengamalkan apa yang dipelajari, gitu ya. Kan ada pepatah itu kan, pepatah Arab kan, al ilmu kasyajari, ilmu itu seperti pohon. Kalau dia tidak diamalkan, maka seperti pohon tidak berbuah. Nah, kita kepingin biar nanti kita bisa memetik buahnya. Buah dari pohon yaitu amal, ya, harus diamalkan, gitu ya. Baik, sekarang kita langsung. Ya, ini yang belum pegang, apa mau download? Saya kirim. Sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di covernya ya, halaman 13 ya. Ala madhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ini nanti biar tahu bahwa kitab ini itu menjelaskan tadi ya tentang hukum-hukum, nanti ada tentang akidah sedikit, kemudian tentang fikih, tapi bermadhabnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Punya siapa nih? Karangan siapa kitab Safinatun Najah? Li Syaikhil Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Jadi karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, ya. Insyaallah. Jadi beliau Hadrami itu berarti asli Yaman, orang Yaman ya, Hadramaut. Semoga pahala mengalir ya untuk beliau dari kita semua yang mempelajari kitab ini. Sudah ya? Nah, halaman 15.
Yang paling atas ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun orangnya yurid yang dikehendaki Allah bihi padanya khairan kebaikan yufaqihu, maka Allah akan memahamkan dia fiddin dalam urusan agama. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa insya Allah apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, ini tujuannya untuk ini, mencari ridhonya Allah, dan kita mengharapkan setiap harinya agar jauh lebih baik dan terus lebih baik. Maka dengan ini Allah menginginkan kita untuk memahami agama. Nah, dengan cara yang majelis hadir di majelis keilmuan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini artinya udah paham semua nih. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kitab Ghayatul Muna Syarhi Safinatin Najah, Imam An-Nawawi menjelaskan panjang lebar tentang bismillah. Ya, apa ya? Kita bahas dulu. Ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa pengarang kitab Safinatun Najah, siapa tadi pengarangnya, Bu? Salim, ya, Syekh Salim tadi ya, bin Samir tadi ya. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah itu karena dua hal. Yang pertama, al-iqtida'u bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Quran, mengikuti kitab suci Al-Quran. Ya, kita lihat di Al-Quran, ya, pasti itu dimulai dengan yang namanya basmalah, kecuali surah At-Taubah, ya, kecuali surah At-Taubah, gitu ya. Semuanya surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang secara jumlah wahidah sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, atau yang dari Baitul Izzah ke Rasulullah, itu semuanya pasti dimulai dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Nah, ini Bu masih ingat kan turunnya Al-Quran? 2 kali turun, ya. 2 kali waktu kita bahas surat Al-Qadar kalau nggak salah. 2 kali turun yang pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, itu 1 jumlah wahidah semua dari awal sampai akhir. Dan turunnya yang kedua dari Baitul Izzah ke Rasulullah secara bertahap, ya, itu yang kedua, dan itu semuanya dimulai dengan basmalah, ya, kecuali memang surah At-Taubah yang memang dari sananya tidak diturunkan dengan basmalah. Kita buka Al-Quran pertama kali ada tertulis basmalah di surah Al-Fatihah, ya. Gitu. Jadi iqtida'an bil kitabil aziz, jadi memulai dengan basmalah. Maka dari sini kita juga bisa mencontoh bahwa ternyata ya apapun yang kita mulai, nah, kita lakukan itu kita mulai dengan basmalah, gitu ya. Kemudian disebutkan lagi yang kedua, apa alasan yang kedua? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi kata Rasulullah, setiap urusan, ya, yang dia itu dibalin, urusan yang penting, urusan yang mengandung kebaikan, kalau dia tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau riwayat lain fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Maksudnya terputus apa ini? Maksudnya terputus adalah kehilangan keberkahan. Dikhawatirkan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga menjadi pengingat kita bahwa di sini salah satunya hadis ini berarti Rasulullah sampaikan, jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari apapun yang kita lakukan, maka seharusnya kita mulai dengan membaca basmalah, ya. Kalimatnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim.